Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Ayu Lestari, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, seperti biasa nih teman-teman, di sini saya akan menguraikan tentang apa saja sih yang dipelajari pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, jadi kemarin pada pertemuan keempat itu sudah mulai yang presentasi itu sudah kelompok kedua. Nah, jadi kelompok kedua kemarin itu presentasi tentang teknik peliputan, cara penulisan, dan tujuan penulisan berita serta artikel. Yang pertama, teknik peliputan. Nah, teknik peliputan ini adalah suatu cara yang dilakukan oleh jurnalis ataupun wartawan untuk mengetahui berita, mengetahui peristiwa apa saja sih yang sedang terjadi di masyarakat. Buat apa? Buat dijadikan berita atau ya artikel ini. Nah, biasanya wartawan itu meliput berita itu dengan cara yang pertama wawancara, terus jumpa pers, terus wisata pers atau siaran pers. Selanjutnya, cara penulisan berita. Nah, berita ini ditulis yang pertama itu harus tahu struktur beritanya yang mau dipakai apa. Jadi struktur berita itu ada 3, ada piramida terbalik, dan ada yang paralel atau yang secara kronologis, secara berurutan. Terus yang kedua, formula penulisan berita. Nah, di dalam berita itu harus memenuhi, yang pertama harus tepat, yang kedua harus singkat, jelas, terus sederhana, dan juga jujur. Tidak boleh berita yang disampaikan itu hoax gitu. Dan yang ketiga, keselarasan dan sinkronisasi. Jadi harus selaras, apa yang sebenarnya terjadi sama apa yang disampaikan di berita tuh harus benar-benar selaras. Nah, selanjutnya cara penulisan artikel. Cara penulisan artikel ini yang pertama harus menentukan topik terlebih dahulu. Topik apa yang akan diambil, yang akan dibahas di artikel itu. Terus yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan artikel itu dibuat itu buat apa. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, penyusunan outline. Yang kelima, pengembangan konten. Isinya harus dikembangkan. Terus yang keenam, menentukan judul. Judul apa yang tepat. Judul itu penting ya, karena judul itu yang nantinya akan pertama kali dibaca biasanya oleh pembaca. Yang ketujuh itu pengeditan atau revisi. Dan yang kedelapan, pensuntingan akhir. Selanjutnya, tujuan berita, tujuan penulisan berita. Yang pertama, berita itu ditulis untuk menyampaikan informasi yang akurat serta benar kepada masyarakat. Terus ada juga tujuannya untuk mempengaruhi opini pembaca. Tujuannya ada yang untuk menghibur atau menginspirasi pembaca. Terus memberikan dampak positif bagi pembaca. Ya, biasanya itu berita ditujukan supaya pembaca itu dapat kritis gitu dalam mengetahui informasi, tidak asal berpendapat tanpa sumber yang tepat gitu. Terus selanjutnya, tujuan penulisan artikel. Nah, artikel ini tentu ditujukan itu bervariasi ya, tergantung konteksnya apa. Ada artikel yang ditujukan untuk memberikan informasi, ada artikel yang ditujukan untuk menghibur, untuk mendidik, dan juga untuk mempengaruhi pandangan atau opini dari si pembaca. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya untuk mendapatkan berita yang
benar-benar akurat, terus juga penting kita itu harus melakukan peliputan yang tepat juga, harus melakukan peliputan yang efektif. Jadi dengan menggunakan peliputan yang efektif itu diharapkan dapat mendapatkan informasi yang penting, terus juga serta tepat untuk memberikan informasi, untuk mendidik, sehingga pembaca itu dapat dipengaruhi secara efektif. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.